Saat aku harus kerja di luar kota selama 3 bulan. Ternyata dengan kejam suami dan ibu mertua mengusir paksa ibuku yang sudah tua dari rumah. Ibuku berjalanan sendirian membawa semua barang-barangnya, dan tinggal sendirian di kampung tanpa bantuan dari siapapun. Saat mengetahuinya, aku langsung bertindak. Dan 2 jam kemudian, kupastikan suami dan ibu mertuaku akan mendapat balasannya. Mereka histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa begitu dingin, seolah alam sedang memberikan pertanda bahwa hari ini bukanlah hari yang biasa. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur, namun kesibukan sudah terlihat jelas di sebuah rumah bergaya minimalis yang asri itu. Karina, seorang wanita karir yang sukses dan mengenakan jilbab berwarna lembut, sedang sibuk menutup resleting koper besarnya. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena beratnya hati yang harus ia pikul pagi ini. Hari ini adalah hari keberangkatannya keluar kota untuk tugas dinas selama 3 bulan penuh. Bagi Karina, ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa. Proyek besar yang dipercayakan kantor kepadanya ini adalah kunci bagi kenaikan jabatannya, yang tentu saja akan berdampak besar pada kesejahteraan keluarganya. Namun, di balik ambisi profesional itu, ada rasa cemas yang menggumpal di dadanya setiap kali ia menatap ke arah kursi rotan di sudut ruang tengah. Di sana duduk Ibu Asih, ibu kandung Karina. Wanita tua itu tampak ringkih dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Tatapan matanya seringkali kosong, sebuah tanda dari penurunan daya ingat yang mulai menggerogoti masa tuanya. Ibu Asih adalah segalanya bagi Karina. Sejak ayahnya meninggal dunia puluhan tahun lalu, ibunya lah yang banting tulang membesarkan Karina hingga menjadi wanita sukses seperti sekarang. Melihat ibunya yang kini lemah dan mulai pikun, hati Karina terasa diiris sembilu setiap kali harus meninggalkannya, apalagi untuk waktu yang cukup lama seperti sekarang. Karina berjalan perlahan menghampiri ibunya, lalu berjongkok di hadapan wanita tua itu. Ia menggenggam tangan ibunya yang keriput dan dingin. Kulit tangan itu terasa kasar, saksi bisu perjuangan hidup yang keras di masa lalu. Karina mencium punggung tangan itu lama sekali, mencoba menyalurkan rasa sayang dan permintaan maaf karena harus pergi jauh. Saat suasana haru itu menyelimuti ruang tengah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ardi, suami Karina, muncul dengan wajah yang tampak segar dan penuh senyum. Di belakangnya, Ibu Ningrum, ibu mertua Karina, juga berjalan mendekat dengan wajah yang dipasang seramah mungkin. Ardi segera duduk di samping Karina dan merangkul bahu istrinya dengan lembut. Ia tahu betul bagaimana cara menenangkan hati Karina yang sedang gundah. Ardi berkata dengan suara yang sangat meyakinkan bahwa Karina tidak perlu khawatir sedikitpun. Ia berjanji akan menjaga Ibu Asih seperti ia menjaga ibu kandungnya sendiri. Kata-kata manis itu meluncur mulus dari bibir Ardi, seolah tanpa beban. Ia meyakinkan Karina bahwa selama 3 bulan ini, Ibu Asih akan mendapatkan perawatan terbaik, makanan yang bergizi, dan perhatian penuh darinya serta ibunya, Ibu Ningrum. Ibu Ningrum pun tak mau ketinggalan mengambil peran. Ia segera menimpali ucapan anaknya dengan anggukan mantap dan senyum lebar. Ia mengatakan kepada Karina agar fokus saja pada pekerjaannya di luar kota. Urusan rumah dan Ibu Asih, biar menjadi tanggung jawab mereka berdua. Ibu Ningrum bahkan berpura-pura memijat bahu Ibu Asih pelan, menunjukkan gestur kasih sayang yang jarang sekali ia perlihatkan sebelumnya. Melihat kekompakan suami dan ibu mertuanya, hati Karina sedikit melunak. Rasa curiga atau cemas yang tadi sempat singgah perlahan memudar. Ia merasa beruntung memiliki suami yang pengertian dan mertua yang mau membantu. Meskipun dalam hati kecilnya, ia tahu hubungan antara mertuanya dan ibu kandungnya tidak pernah benar-benar hangat. Namun, dalam situasi mendesak seperti ini, Karina memilih untuk percaya. Ia harus percaya agar bisa bekerja dengan tenang. Sebelum beranjak, Karina merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kartu debit. Ia menyerahkan kartu itu kepada Ardi. Dengan nada serius namun penuh harap, Karina menjelaskan bahwa kartu itu berisi dana khusus untuk keperluan dapur dan kebutuhan obat-obatan serta vitamin Ibu Asih. Ia menekankan agar uang di dalamnya digunakan sebijak mungkin demi kenyamanan orang-orang di rumah. Ardi menerima kartu itu dengan kedua tangannya. Matanya sempat berbinar sekilas saat melihat kartu berwarna emas itu berpindah tangan, namun dengan cepat ia menyembunyikan ekspresi tamaknya di balik anggukan patuh. Ia berjanji akan mencatat setiap pengeluaran dan menjaga amanah itu dengan baik. Ibu Ningrum yang berdiri di sebelahnya melirik kartu itu dengan tatapan yang sulit diartikan, namun bibirnya tetap menyunggingkan senyum manis kepada menantunya. Waktu keberangkatan pun tiba.
Mobil jemputan dari kantor sudah membunyikan klakson di depan pagar. Karina berdiri, memeluk ibunya sekali lagi dengan sangat erat. Ibu Asih, yang sedari tadi diam, tiba-tiba mencengkeram lengan baju Karina. Mata rabunnya menatap wajah anaknya dengan sorot ketakutan yang samar. Mulutnya bergumam pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karina menghapus air mata yang menetes di pipi ibunya, berbisik bahwa ia akan sering menelepon dan akan segera pulang jika pekerjaan selesai lebih awal. Ardi dengan sigap membantu membawakan koper Karina ke bagasi mobil. Di teras, Ibu Ningrum melambaikan tangan dengan gaya yang sangat ibu-ibu, seolah melepas kepergian anak kesayangannya. Karina masuk ke dalam mobil. Kaca jendela perlahan naik, memisahkan dirinya dengan orang-orang yang ia cintai. Dari balik kaca film yang gelap, ia melihat Ardi merangkul pundak Ibu Ningrum dan melambaikan tangan. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, sebuah potret keluarga harmonis yang saling mendukung. Mobil pun perlahan melaju, meninggalkan pekarangan rumah yang luas itu. Karina terus menoleh ke belakang hingga pagar rumahnya tak lagi terlihat, berganti dengan deretan rumah tetangga dan pepohonan di sepanjang jalan kompleks. Ia menghela napas panjang, mencoba memantapkan hati untuk fokus pada masa depan karirnya, demi memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi ibunya kelak. Namun, apa yang terjadi di teras rumah itu, sesaat setelah mobil Karina menghilang di tikungan jalan sungguh di luar dugaan. Senyum manis yang tadi menghiasi wajah Ardi lenyap seketika, berganti dengan ekspresi datar yang dingin dan menakutkan. Ia menurunkan tangannya dari pundak ibunya, dan menatap tajam ke arah pintu rumah yang masih terbuka. Ibu Ningrum pun setali 3 uang. Wajah ramah yang tadi ia pasang langsung berubah menjadi wajah judes yang penuh kebencian. Ia mendengus kasar sambil berkacak pinggang, menatap ke arah Ibu Asih yang masih duduk termangu di kursi rotan. Tanpa membuang waktu, Ardi berjalan cepat masuk ke dalam rumah, diikuti oleh ibunya. Mereka tidak menghampiri Ibu Asih untuk menemaninya atau mengambilkan minum, seperti yang dibayangkan Karina. Sebaliknya, Ardi berdiri menjulang di hadapan Ibu Asih dengan tatapan merendahkan. Dengan suara yang keras dan membentak, ia menyuruh Ibu Asih untuk segera berdiri. Ibu Asih yang kaget mendengar bentakan itu gemetar ketakutan. Ia bingung melihat perubahan sikap menantunya yang begitu drastis, hanya dalam hitungan menit. Belum sempat Ibu Asih memahami situasi, Ibu Ningrum sudah mulai berceloteh panjang lebar, tentang betapa muaknya ia harus berpura-pura baik di depan Karina selama ini. Ia mengatakan bahwa rumah ini sekarang ada di bawah kendali mereka, dan tidak ada tempat bagi orang tua pikun yang hanya menjadi beban. Ardi kemudian menarik lengan Ibu Asih dengan kasar, memaksanya bangun dari kursi. Tenaga Ibu Asih yang lemah, tentu tidak sebanding dengan tenaga Ardi yang masih muda. Wanita tua itu terhuyung-huyung, hampir jatuh jika tidak ditarik paksa agar tetap berdiri. Ardi tidak peduli dengan rintihan kesakitan yang keluar dari mulut mertuanya. Ia menyeret Ibu Asih bukan menuju kamar tamu yang nyaman yang biasa ditempati ibunya, melainkan ke arah pintu belakang yang menuju area servis dan gudang. Ibu Ningrum mengikuti dari belakang sambil tertawa kecil, tangannya sibuk membolak-balik kartu debit yang baru saja diberikan Karina, seolah sedang menghitung berapa banyak barang mewah yang bisa ia beli dengan uang di dalamnya. Di halaman belakang yang sempit dan berdebu itu, Ardi menghempaskan tangan Ibu Asih hingga wanita tua itu terduduk di lantai semen yang keras. Di sana, di dekat tumpukan barang bekas dan alat-alat kebersihan, Ardi menunjuk sebuah ruangan kecil yang dulunya adalah gudang penyimpanan beras. Ruangan itu pengap, gelap, dan tentu saja tidak layak huni bagi manusia, apalagi bagi seorang wanita tua yang sakit-sakitan. Dengan nada mengancam, Ardi berkata bahwa mulai detik ini, itulah tempat tidur Ibu Asih. Ia melarang keras Ibu Asih untuk menginjakan kaki di ruang tengah, ruang keluarga, apalagi kamar utama, kecuali jika disuruh membersihkan lantai. Ibu Ningrum menambahkan dengan nada sinis bahwa jatah makan Ibu Asih akan disesuaikan dengan kerjanya, bukan lagi makanan enak seperti saat ada Karina. Ibu Asih hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras membasahi pipi yang keriput. Ia tidak mengerti mengapa nasibnya berubah begitu cepat. Ia ingin memanggil nama Karina, tapi rasa takut kepada Ardi dan Ibu Ningrum membuatnya bungkam. Ardi kemudian membanting pintu gudang itu, membiarkan Ibu Asih dalam kegelapan dan ketakutan, sementara ia dan ibunya melenggang masuk kembali ke dalam rumah yang sejuk ber-AC. Mereka berdua duduk di sofa empuk ruang tengah, menyalakan televisi layar datar yang besar, dan mulai merencanakan pesta pora dengan uang yang ditinggalkan Karina. Bagi mereka, kepergian Karina bukanlah sebuah perpisahan yang menyedihkan, melainkan sebuah tiket kebebasan untuk bersenang-senang dan berkuasa sepenuhnya, tanpa menyadari bahwa setiap tindakan kejam pasti akan memiliki konsekuensinya sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak keberangkatan Karina. Di kota besar yang asing dan penuh dengan gedung-gedung pencakar langit itu,
Karina tenggelam dalam kesibukan yang luar biasa. Rapat demi rapat, presentasi, hingga kunjungan lapangan menyita hampir seluruh waktunya dari pagi hingga larut malam. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tetap menyala, karena ia tahu semua kerja keras ini demi masa depan yang lebih baik. Namun, di sela-sela kesibukannya yang padat, pikiran Karina tidak pernah benar-benar lepas dari rumahnya. Bayangan wajah ibunya yang sendu saat perpisahan itu terus menghantui setiap kali ia memiliki waktu jeda untuk bernapas. Ada rasa rindu yang mendalam, bercampur dengan perasaan tidak enak yang sulit ia jelaskan dengan logika. Setiap malam, sebelum tidur, Karina selalu menyempatkan diri untuk menghubungi suaminya melalui panggilan video. Ia ingin melihat wajah ibunya, ingin mendengar suara ibunya, atau setidaknya memastikan bahwa ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Namun, selama 1 bulan ini, usaha Karina untuk berkomunikasi dengan ibunya selalu menemui jalan buntu. Ardi, dengan 1001 alasannya, selalu berhasil menghalangi Karina untuk berbicara langsung dengan ibu Asih. Setiap kali panggilan video tersambung, wajah Ardi yang muncul di layar ponsel selalu dihiasi senyum, tapi latar belakangnya selalu di kamar tidur atau ruang tamu yang sepi. Ketika Karina meminta untuk melihat ibunya, Ardi akan menjawab dengan nada santai bahwa ibu Asih sudah tidur karena kelelahan beraktivitas seharian. Di hari lain, ia beralasan bahwa ibu Asih sedang mandi, sedang makan, atau sedang berjalan-jalan sore di taman kompleks bersama ibu Ningrum dan tidak membawa ponsel. Awalnya, Karina mencoba memaklumi. Ia berpikir mungkin jam istirahat ibunya memang berubah, atau mungkin ibunya sedang menikmati masa tuanya dengan kegiatan yang menyenangkan sehingga sulit diganggu. Karina tidak ingin menjadi istri yang posesif atau penuntut yang mencurigai suaminya tanpa alasan. Ia berusaha menepis suara-suara kecil di kepalanya yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, semakin hari, alasan-alasan Ardi terdengar semakin janggal dan dibuat-buat. Suatu malam, ketika Karina menelepon sedikit lebih awal dari biasanya, Ardi tampak gugup saat mengangkat telepon. Matanya tidak fokus menatap kamera, melainkan sering melirik ke arah lain di sekitarnya. Saat Karina mendesak ingin bicara dengan ibunya karena rindu yang sudah tak terbendung, Ardi beralasan bahwa ibu Asih sedang diajak ibu Ningrum ke pengajian di rumah tetangga. Padahal, Karina tahu persis bahwa ibunya sudah jarang mau keluar malam, karena matanya yang rabun dan kakinya yang sering nyeri jika terkena angin malam. Ketika Karina menanyakan hal itu, Ardi hanya tertawa canggung dan berkata bahwa kesehatan ibu Asih sudah jauh membaik berkat vitamin mahal yang ia beli, sehingga ibunya jadi lebih aktif. Kecurigaan Karina semakin memuncak pada minggu keempat. Saat sedang melakukan panggilan video, Karina melihat sesuatu yang ganjil di layar ponselnya. Di belakang Ardi, yang sedang duduk santai di ruang keluarga, melintas bayangan seorang wanita muda yang mengenakan pakaian rumah santai. Wanita itu berambut panjang dan tidak berhijab. Jelas bukan ibu Ningrum dan jelas bukan pembantu rumah tangga harian yang biasa mereka pekerjakan. Bayangan itu hanya sekilas, namun cukup jelas tertangkap oleh mata jeli Karina. Jantung Karina berdegup kencang. Ia langsung bertanya dengan nada tinggi siapa wanita itu. Ardi tampak terkejut, wajahnya pucat seketika, namun dengan cepat ia menguasai diri. Dengan wajah yang dipasang sepolos mungkin, Ardi menjelaskan bahwa itu adalah Winda, sepupu jauhnya dari kampung yang kebetulan sedang main ke kota untuk mencari kerja dan menumpang menginap sementara. Ardi bahkan memanggil Winda untuk mendekat ke kamera, namun wanita itu hanya melambaikan tangan dari kejauhan tanpa memperlihatkan wajahnya dengan jelas, lalu buru-buru menghilang ke arah dapur. Ardi terus meyakinkan Karina bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Winda tidur di kamar tamu bawah dan ibu Ningrum juga ada di rumah untuk mengawasi. Penjelasan itu terdengar masuk akal di telinga, tapi hati Karina menolaknya mentah-mentah. Insting seorang istri dan seorang wanita berteriak bahwa ada kebohongan besar yang sedang ditutupi. Malam itu, Karina tidak bisa tidur. Ia gelisah di atas ranjang hotelnya yang empuk namun terasa dingin. Firasat buruk itu semakin kuat mencekik lehernya. Ia teringat pada sistem keamanan rumah pintar yang ia pasang beberapa bulan lalu. Rumah mereka dilengkapi dengan CCTV di beberapa titik strategis seperti teras, ruang tamu, dan halaman belakang, yang bisa diakses melalui aplikasi di ponselnya. Bodohnya ia, karena kesibukan pekerjaan, ia sampai lupa untuk mengecek CCTV itu selama beberapa minggu terakhir. Dengan tangan gemetar, Karina meraih ponselnya dan membuka aplikasi kamera pengawas tersebut. Ia berharap bisa melihat keadaan rumah dan memastikan keberadaan ibunya. Namun, harapan itu hancur seketika saat layar ponselnya hanya menampilkan tulisan "No Signal" atau "Connection Error" pada semua saluran kamera. Tidak ada satupun kamera yang aktif. Layar hitam pekat menatap balik ke arahnya, seolah mengejek ketidaktahuannya. Karina mencoba merefresh aplikasi itu berulang kali,
memeriksa koneksi internet hotelnya yang sebenarnya sangat cepat, namun hasilnya nihil. Status perangkat tertulis, offline. Ini bukan masalah sinyal. Ini berarti alatnya dimatikan secara manual dari sumber listriknya atau kabelnya dicabut. Keringat dingin mulai membasahi dahi Karina. Tidak mungkin listrik di rumah padam terus-menerus, karena saat ia menelepon Ardi tadi, lampu ruangan menyala terang benderang. Pikiran-pikiran liar mulai bermunculan di kepala Karina. Mengapa Ardi mematikan CCTV? Apa yang ia sembunyikan? Dan yang paling penting, di mana Ibu Asih sebenarnya? Mengapa ia tidak pernah boleh bicara dengan ibunya? Rasa cemas kini berubah menjadi rasa takut yang mencekam. Karina mencoba menelepon ponsel rumah, namun tidak ada yang mengangkat. Ia menelepon ponsel pribadi Ardi, namun nomornya sibuk, mungkin sedang dalam panggilan lain atau sengaja dimatikan. Ia mencoba menelepon ponsel Ibu Ningrum, namun hasilnya sama saja, tidak ada jawaban. Karina merasa terisolasi, jauh dari rumah, dan buta akan apa yang terjadi pada orang yang paling ia cintai. Keesokan paginya, wajah Karina tampak kusut dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Di kantor, ia sulit berkonsentrasi. Laporan-laporan di mejanya terlihat seperti tumpukan kertas tanpa makna. Puncaknya adalah ketika ia menerima pesan singkat dari salah satu tetangga dekat rumahnya, Bu Sinta. Pesan itu singkat namun cukup untuk membuat jantung Karina berhenti berdetak sesaat. Bu Sinta bertanya, "Mbak Karina, Ibu Asih dibawa kemana? Kok sudah sebulan ini rumah sepi? Cuma ada Mas Ardi, ibunya, sama perempuan muda yang sering keluar masuk naik mobil Mbak Karina? Saya kangen mau ngasih kue bolu ke Ibu Asih tapi pagar digembok terus." Membaca pesan itu, tangan Karina gemetar hebat hingga ponselnya hampir jatuh. Tetangganya mengatakan rumah sepi dan tidak melihat Ibu Asih selama sebulan. Ardi bilang Ibu Asih sehat dan aktif. Ada dua kenyataan yang bertolak belakang di sini, dan Karina tahu mana yang lebih mungkin benar. Kebohongan Ardi mulai terkuak satu persatu. Ardi bukan hanya menyembunyikan sesuatu, dia menyembunyikan keberadaan Ibu Asih. Dan penyebutan, perempuan muda, yang memakai mobil Karina semakin menguatkan kecurigaannya tentang sosok Winda. Bukan sepupu, melainkan seseorang yang kini menikmati fasilitas yang Karina kerja keras untuk mendapatkannya. Kemarahan mulai menjalari tubuh Karina, menggantikan rasa sedih yang tadi mendominasi. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan dibodohi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung keluarganya saat ia tidak ada. Namun, di atas segala kemarahan itu, kekhawatiran akan nasib ibunya adalah yang paling menyiksa. Jika tetangga tidak melihat ibunya, dan Ardi berbohong tentang keberadaannya, maka di mana ibunya sekarang? Pikiran buruk tentang ibunya yang sakit tanpa ada yang merawat, atau lebih buruk lagi, diusir, mulai menghantui. Detik itu juga, Karina mengambil keputusan nekat. Ia tidak peduli lagi dengan presentasi penting lusa. Ia tidak peduli jika harus kena teguran atasan. Ia segera membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Ia mencari penerbangan tercepat untuk pulang ke kotanya hari ini juga. Ia tidak akan memberitahu Ardi. Ia akan pulang diam-diam, seperti hantu yang kembali untuk menuntut kebenaran. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang ia bangun dengan keringat dan air mata itu. Dengan nafas memburu, Karina mengemasi barang-barangnya. Firasatnya mengatakan bahwa ia sedang berpacu dengan waktu, dan ia berdoa semoga ia belum terlambat untuk menyelamatkan ibunya. Pesawat mendarat di bandara dengan mulus, namun hati Karina terasa terguncang hebat seolah sedang melewati badai. Begitu keluar dari terminal kedatangan, ia tidak memesan taksi menuju alamat rumahnya sendiri. Instingnya mengatakan bahwa jika ia pulang langsung dan mendobrak pintu, Ardi dan Ibu Ningrum pasti sudah menyiapkan 1001 alasan atau sandiwara untuk menutupi kebusukan mereka. Karina membutuhkan bukti, ia membutuhkan kebenaran yang telanjang tanpa rekayasa. Oleh karena itu, ia memberikan alamat rumah Bu Sinta, tetangga depan rumahnya yang kemarin mengirimkan pesan mencurigakan, kepada sopir taksi. Sepanjang perjalanan, Karina meremas tangannya sendiri yang terasa dingin. Pikirannya berkecamuk membayangkan skenario terburuk. Namun kenyataan yang akan ia hadapi ternyata jauh lebih menyakitkan daripada mimpi buruk manapun. Taksi berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Sinta. Karina turun dengan langkah tergesa-gesa, menyeret kopernya yang berat tanpa mempedulikan peluh yang mulai membasahi kening. Ia menekan bel rumah Bu Sinta berkali-kali dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, Bu Sinta keluar dengan wajah terkejut. Wanita parubaya itu tampak ragu-ragu saat membukakan gerbang, seolah takut jika Ardi atau Ibu Ningrum melihat keberadaan Karina di sana. Karina langsung memohon agar diizinkan masuk karena ada hal mendesak yang harus ia tanyakan. Melihat mata Karina yang merah dan sembab menahan tangis, hati Bu Sinta luluh.
Ia segera menarik Karina masuk ke dalam ruang tamunya dan menutup gorden jendela rapat-rapat, memastikan tidak ada mata-mata dari rumah seberang yang bisa mengintip. Di ruang tamu yang hening itu, Karina langsung bertanya pada intinya. Ia menanyakan di mana ibunya berada. Bu Sinta menunduk, tangannya gemetar memegang gelas air minum yang hendak disuguhkan. Ia mengaku tidak berani bicara banyak selama ini, karena takut pada ancaman Ardi. Ternyata, Ardi pernah mengancam warga sekitar bahwa siapapun yang mencampuri urusan rumah tangganya akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, nurani Bu Sinta tidak bisa dibohongi. Ia merasa berdosa membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya. Dengan suara berbisik, Bu Sinta berkata bahwa ia menyimpan sebuah rekaman CCTV dari pos keamanan kompleks yang kebetulan kameranya menyorot tepat ke arah gerbang rumah Karina. Bu Sinta mengambil laptopnya dan memutar sebuah file video bertanggal 1 bulan yang lalu, tepat di malam hari setelah Karina berangkat dinas. Karina menahan napas, matanya terpaku pada layar laptop. Dalam video yang sedikit buram karena minim cahaya itu, terlihat gerbang rumahnya terbuka. Jam digital di pojok layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Karina melihat sosok Ardi keluar menyeret sesuatu yang tampak berat. Hati Karina mencelos saat menyadari bahwa yang diseret Ardi bukanlah barang, melainkan ibu Asih. Ibunya yang tua dan lemah itu diseret paksa keluar dari halaman rumah seperti binatang. Ibu Asih terlihat mencoba bertahan dengan memegang pagar, namun Ardi menepis tangannya dengan kasar hingga wanita tua itu terjatuh ke aspal jalanan yang keras. Tidak berhenti di situ, Ibu Ningrum muncul dari belakang membawa sebuah karung plastik besar berwarna hitam. Ia melemparkan karung itu ke arah Ibu Asih yang masih terkapar di tanah. Dari gerak tubuhnya, terlihat jelas Ibu Ningrum sedang memaki-maki, menunjuk-nunjuk wajah Ibu Asih dengan penuh kebencian. Setelah itu, mereka berdua masuk kembali ke dalam pagar dan menguncinya rapat-rapat, membiarkan Ibu Asih sendirian di tengah malam buta yang dingin. Dalam rekaman itu, Karina melihat ibunya menangis, memukul-mukul pagar memohon untuk dibukakan pintu, namun lampu rumah justru dimatikan. Akhirnya, dengan langkah tertatih-tatih dan menyeret karung plastik itu, Ibu Asih berjalan menjauh, menghilang ke dalam kegelapan malam tanpa tujuan. Karina menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan agar tangisnya tidak pecah meledak. Tubuhnya terguncang hebat menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan itu dilakukan oleh suami yang ia percayai dan ibu mertua yang ia hormati. Rasa sakit menghujam dadanya begitu dalam hingga ia merasa sesak napas. Bu Sinta yang duduk di sebelahnya ikut menangis dan memeluk Karina. Meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa saat kejadian itu berlangsung karena semua orang sedang tidur lelap. Bu Sinta baru melihat rekaman itu keesokan harinya setelah Satpam melapor, dan sejak saat itu ia hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Karina menghapus air matanya dengan kasar. Kesedihan itu kini berubah menjadi bahan bakar amarah yang menyala-nyala. Ia bertanya kemana ibunya pergi setelah malam jahanam itu. Bu Sinta mengatakan bahwa menurut informasi dari tukang sayur keliling yang sering lewat, Ibu Asih terlihat menggelandang di sebuah kawasan kampung kumuh di pinggiran kota, sekitar 10 km dari kompleks perumahan elit mereka. Kabarnya, Ibu Asih tidur di emperan toko atau gubuk kosong, dan sering dikira pengemis gila oleh warga sekitar karena kondisinya yang kotor dan bicaranya yang terkadang melantur. Mendengar itu, Karina tidak membuang waktu sedetik pun. Ia berterima kasih pada Bu Sinta dan meminta tetangganya itu untuk tetap diam dan berpura-pura tidak tahu kepulangannya. Karina menyimpan salinan video CCTV itu ke dalam ponselnya sebagai bukti hukum yang tak terbantahkan. Ia meninggalkan kopernya di rumah Bu Sinta dan segera berlari keluar memesan ojek online. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang kusut. Tujuannya hanya satu, menemukan ibunya sekarang juga, sebelum terlambat, sebelum nyawa ibunya benar-benar terenggut oleh kekejaman dunia jalanan yang keras. Di dalam hatinya, Karina bersumpah, setiap tetes air mata ibunya akan dibayar mahal oleh Ardi dan Ibu Ningrum, jauh lebih mahal dari apa yang bisa mereka bayangkan. Ojek motor yang ditumpangi Karina melaju kencang menembus kemacetan kota, menuju daerah pinggiran yang jarang terjamah oleh kemewahan. Semakin jauh motor itu melaju, pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan rumah-rumah semi permanen yang padat dan kumuh. Bau sampah yang menyengat mulai tercium di udara, bercampur dengan debu jalanan yang tebal. Karina sampai di sebuah kawasan yang dikenal sebagai tempat tinggal para pemulung dan buruh kasar. Jalanannya becek sisa hujan semalam, penuh dengan genangan air berwarna hitam pekat. Karina turun dan membayar tukang ojek, lalu mulai berjalan kaki menyusuri ganggang sempit yang lembab. Karina bertanya kepada setiap orang yang ia temui sambil menunjukkan foto ibunya di layar ponsel. Banyak yang menggeleng tidak tahu, acuh tak acuh dengan nasib orang asing. Namun, seorang pemilik warung kecil menyipitkan mata melihat foto itu dan mengangguk pelan. Ia menunjuk ke arah sebuah lahan kosong di dekat bantaran sungai yang penuh sampah.
Pemilik warung itu berkata bahwa ada seorang nenek tua yang baru terlihat di sana beberapa minggu terakhir. Kondisinya sangat memprihatinkan dan sering terlihat berbicara sendiri. Jantung Karina berdegup kencang, antara harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Dengan langkah gontai, Karina berjalan menuju arah yang ditunjuk. Di sana, di antara tumpukan barang rongsokan dan ilalang tinggi, berdiri sebuah gubuk reot yang terbuat dari seng bekas dan terpal robek. Gubuk itu bahkan tidak memiliki dinding yang utuh, hanya tiang-tiang kayu lapuk yang menopang atap bocor. Dari kejauhan, Karina melihat sosok kurus kering sedang duduk di atas tanah yang dialasi kardus bekas. Sosok itu sedang mengais sisa makanan dari sebuah bungkusan nasi yang sepertinya didapat dari tempat sampah. Karina menahan napas, kakinya lemas seketika. Itu adalah ibunya. Pemandangan di hadapannya meremukan hati Karina hingga menjadi debu. Ibu Asi yang dulu selalu tampil bersih dan wangi meski dalam kesederhanaan, kini tampak seperti orang yang berbeda. Rambut putihnya kusut masai dan kotor. Bajunya adalah daster yang sama saat ia diusir sebulan lalu. Kini sudah sobek di sana-sini dan berubah warna menjadi kecoklatan karena debu dan lumpur. Kaki Ibu Asi tampak bengkak dan penuh luka koreng yang bernanah, mungkin akibat berjalan jauh tanpa alas kaki yang layak. Karina mendekat perlahan, air matanya tumpah ruah tanpa bisa dibendung lagi. Ia memanggil ibunya dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Mendengar suara langkah kaki mendekat, Ibu Asi tersentak kaget. Ia menoleh dengan gerakan cepat yang dipenuhi rasa takut. Saat melihat Karina berdiri di hadapannya, reaksi Ibu Asi sungguh di luar dugaan dan menyayat hati. Bukannya tersenyum atau memanggil nama anaknya, Ibu Asi justru meringkuk ketakutan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang kurus kering. Tubuhnya gemetar hebat. Dari mulutnya keluar suara rintihan memilukan, memohon ampun berulang kali. Ia mengira Karina adalah Ardi atau orang suruhan Ardi yang datang untuk memukulnya atau mengusirnya lagi. Trauma yang dialami ibunya begitu dalam hingga ia tidak bisa mengenali putri kandungnya sendiri pada pandangan pertama. Karina langsung menjatuhkan dirinya ke tanah yang becek, tidak peduli pada lumpur yang mengotori pakaian mahalnya. Ia merengkuh tubuh ibunya yang ringkih itu ke dalam pelukannya. Ia menangis histeris, meneriakkan kata maaf berulang-ulang di telinga ibunya. Ia berusaha meyakinkan ibunya bahwa ini adalah Karina, anaknya, bukan orang jahat. Perlahan, Ibu Asi mulai tenang. Aroma tubuh Karina yang ia kenal, suara tangisan anaknya, perlahan menembus kabut ketakutan dan kepikunan di otaknya. Tangan Ibu Asi yang kasar dan kotor perlahan meraba wajah Karina, menyentuh pipi yang basah oleh air mata itu. Tatapan matanya mulai fokus, dan kesadaran itu akhirnya kembali. Tangis Ibu Asi pecah seketika. Ia memeluk Karina erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi seumur hidup. Di tengah isak tangisnya, Ibu Asi mulai bercerita dengan kalimat yang patah-patah. Ia menceritakan bagaimana ia diusir di tengah malam, bagaimana ia berjalan kaki tanpa arah, ditolak orang, dikejar anjing, hingga akhirnya terdampar di tempat kotor ini. Namun, ada satu cerita yang membuat darah Karina mendidih hingga ke ubun-ubun. Ibu Asi bercerita bahwa sebelum diusir, Ardi merampas satu-satunya harta berharga yang ia miliki dan ia jaga selama puluhan tahun, yaitu cincin kawin emas peninggalan almarhum ayah Karina. Ibu Asi mengatakan bahwa Ardi mengambil paksa cincin itu dari jari manisnya hingga lecet, sambil tertawa mengejek bahwa cincin tua itu lebih berguna jika dijual. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Asi sempat mendengar percakapan Ardi di telepon, bahwa uang hasil penjualan cincin itu akan digunakan untuk membelikan kalung emas model terbaru bagi Winda, wanita yang kini menguasai rumah mereka. Ibu Asi menangis bukan karena kehilangan emasnya, tapi karena cincin itu adalah kenangan terakhir dari suaminya yang telah tiada, dan kini kenangan itu pun dirampas demi memuaskan nafsu wanita simpanan menantunya. Karina mendengarkan semua itu dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal begitu kuat hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Rasa sedihnya telah bertransformasi sempurna menjadi tekad yang dingin dan mematikan. Ia menghapus air mata di wajah ibunya, lalu mencium kening wanita tua itu dengan penuh kasih sayang. Karina berjanji, ini adalah hari terakhir ibunya menderita. Ia memapah ibunya berdiri, meninggalkan gubuk derita itu untuk selamanya. Ia memesan taksi online premium untuk membawa mereka ke rumah sakit terbaik. Di dalam taksi, sambil memegang tangan ibunya yang tertidur karena kelelahan, Karina menatap keluar jendela dengan tatapan kosong namun tajam. Ia sudah memiliki cukup bukti. Video CCTV, kondisi fisik ibunya, dan kesaksian tentang cincin yang dicuri. Cukup sudah air mata ini. Sekarang giliran mereka yang menangis. Karina mengeluarkan ponselnya, menghubungi Pak Rahmat, pengacara kepercayaan sekaligus konsultan hukum perusahaannya. Dengan suara datar dan tanpa emosi,
Ia memberikan instruksi untuk menyiapkan berkas-berkas pengambil alihan aset dan pembatalan semua kuasa yang pernah ia berikan pada Ardi. Perang telah dimulai, dan Karina pastikan musuhnya tidak akan melihat serangan itu datang. Langit di luar sudah mulai gelap ketika Karina melangkahkan kakinya keluar dari lobi rumah sakit swasta terbaik di kota itu. Ia baru saja menyelesaikan semua urusan administrasi untuk perawatan ibunya, Ibu Asih, yang kini sudah terbaring aman di ruang VVIP dengan pengawasan dokter spesialis dan perawat pribadi selama 24 jam penuh. Meski hati kecilnya merasa sedikit lega karena ibunya sudah mendapatkan penanganan medis yang layak, namun api kemarahan di dalam dadanya justru semakin membesar, membakar setiap inci kesabarannya yang tersisa. Bayangan tubuh ibunya yang kurus kering, penuh luka, dan ketakutan saat ditemukan di gubuk reot tadi masih terpatri jelas di benaknya. Setiap kali ia mengingat bagaimana ibunya meringkuk ketakutan saat melihat wajahnya sendiri, Karina merasakan sakit yang tak terlukiskan, seolah jantungnya diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia merogoh saku mantelnya, menggenggam erat kunci mobil dan ponsel yang kini berisi semua bukti kejahatan suami dan mertuanya. Karina memacu mobilnya membelah jalanan kota yang padat. Ia tidak menyalakan musik seperti biasanya. Keheningan di dalam kabin mobil membiarkannya berpikir jernih, menyusun setiap kata dan tindakan yang akan ia lakukan beberapa menit lagi. Ia tidak akan pulang dengan menangis. Ia tidak akan pulang dengan teriakan histeris layaknya wanita lemah yang tersakiti. Tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Karina akan pulang sebagai seorang eksekutor yang dingin. Ia akan pulang sebagai pemilik sah dari semua kemewahan yang selama ini dinikmati oleh benalu-benalu itu. Wajahnya yang biasanya lembut kini mengeras. Tatapan matanya tajam menatap jalanan di depan, seolah jalan aspal itu adalah nasib Ardi dan keluarganya yang sebentar lagi akan ia injak-injak. Sesampainya di depan gerbang perumahan elit tempat ia tinggal, Karina tidak langsung menekan klakson. Ia membuka gerbang otomatis menggunakan aplikasi di ponselnya, agar tidak menimbulkan suara bising yang menarik perhatian. Mobilnya meluncur pelan masuk ke carport. Dari balik kaca depan mobil, ia bisa melihat cahaya terang benderang memancar dari jendela ruang makan rumahnya. Tirai jendela tidak ditutup rapat, sehingga Karina bisa melihat siluet orang-orang di dalamnya yang sedang bergerak riang. Ada tawa yang terdengar samar-samar menembus kaca, tawa yang terdengar begitu menjijikan di telinga Karina. Tawa di atas penderitaan ibunya yang hampir mati kelaparan. Karina turun dari mobil tanpa menutup pintu dengan keras. Ia berjalan menuju pintu utama. Ia tidak mengetuk. Ia mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia bawa, memasukkannya ke lubang kunci dengan gerakan perlahan namun pasti. Klik. Pintu terbuka. Hawa sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapa kulitnya, kontras dengan udara malam yang lembab. Aroma masakan lezat, campuran antara bau panggangan daging dan rempah-rempah mahal, langsung menusuk hidungnya. Aroma ini berbeda jauh dengan bau sampah dan lumpur yang tadi ia cium di tempat ibunya dibuang. Karina melangkah masuk, heelsnya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan bunyi ketukan berirama yang terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran bagi penghuni rumah itu. Di ruang makan yang megah, pemandangan yang tersaji benar-benar membuat darah Karina mendidih. Di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati, tersaji aneka hidangan mewah yang berlimpah. Ada potongan daging steak impor yang masih mengepul, piring-piring berisi udang bakar ukuran besar, serta gelas-gelas kristal berisi jus buah segar berwarna merah delima yang terlihat menyegarkan. Ardi duduk di ujung meja, mengenakan kemeja santai yang kancing atasnya dibuka, wajahnya merah padam karena terlalu banyak tertawa dan makan enak. Di sebelah kanannya duduk Ibu Ningrum, yang sedang sibuk memotong daging dengan garpu dan pisau perak, lehernya dihiasi kalung emas tebal yang berkilauan ditimpa cahaya lampu gantung. Namun, yang paling membuat mata Karina terasa panas, adalah sosok wanita muda yang duduk di sebelah kiri Ardi. Itu adalah Winda. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna biru laut milik Karina, gaun yang Karina beli di butik luar negeri tahun lalu, dan sangat ia sayangi. Tidak hanya itu, di pergelangan tangan Winda melingkar jam tangan bermerek yang merupakan hadiah ulang tahun Karina dari kantornya. Winda sedang menyuapi Ardi sepotong udang sambil tertawa manja, sementara tangan Ardi melingkar mesra di pinggang wanita itu. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna, keluarga yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan kekejaman. Tambah lagi dagingnya, Mas? Mumpung masih hangat, ujar Winda dengan suara mendayu, sama sekali tidak menyadari kehadiran Karina yang berdiri mematung di ambang pintu ruang makan. Boleh, sayang. Kamu memang paling tahu seleraku. Untung saja si Karina itu pergi dinas. Jadi kita bisa makan enak tiap hari tanpa harus dengar ceramah dia soal kolesterol, jawab Ardi sambil tertawa lebar, disambut tawa terkekeh dari Ibu Ningrum yang mulutnya penuh makanan. Betul itu, Di. Ibu juga pusing kalau ada istrimu. Apa-apa dilarang, apa-apa dihemat. Padahal uangnya banyak. Mending sama Winda, Royal,
tahu cara menyenangkan mertua, timpal Ibu Ningrum sambil mengelap mulutnya dengan serbet kain linen. Wah, meriah sekali pestanya. Suara Karina memecah tawa mereka seperti petir yang menyambar di siang bolong. Suaranya tidak keras, datar, namun memiliki aura yang sangat mencekam. Seketika itu juga, suasana di ruang makan berubah drastis. Senyap. Ardi tersedak makanannya, matanya melotot nyaris keluar saat melihat sosok Karina berdiri tegak di sana dengan tangan bersedekap. Winda menjatuhkan garpu yang dipegangnya ke piring, menimbulkan bunyi denting nyaring yang memekakan telinga. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Ibu Ningrum yang tadinya asyik mengunyah, mendadak berhenti, mulutnya ternganga dengan sisa makanan yang masih terlihat. Mereka bertiga mematung, seolah-olah baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. "Ka, Karina? Sayang? Kapan pulang? Kok enggak kabari Mas?" Ardi tergagap, berusaha berdiri dengan kaki yang gemetar. Ia mencoba memasang senyum, namun yang terlihat hanyalah seringai ketakutan yang menyedihkan. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Namun kehadiran Karina yang tiba-tiba membuat semua skenario bohongnya berantakan. Karina melangkah mendekat, perlahan, mengelilingi meja makan layaknya seekor singa yang sedang mengitari mangsanya. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang ada di sana. Tatapannya berhenti pada Winda. Karina mengulurkan tangan, menyentuh bahu Winda yang terbalut gaun sutranya. Winda tersentak kaget, tubuhnya gemetar hebat. "Bagus sekali gaunnya. Pas di badanmu. Jam tangannya juga bagus. Rasanya aku pernah punya yang persis seperti itu," sindir Karina dengan nada dingin. "Dan kamu, sepupu jauh Ardi yang katanya numpang tidur di kamar tamu bawah? Tapi kok makannya mesra sekali sampai suap-suapan?" Ardi buru-buru memotong, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. "Dengar dulu penjelasanku, sayang. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Winda cuma bantu ambilkan makanan karena tanganku kotor tadi." "Iya, kan, Bu?" Ardi menoleh ke arah ibunya, meminta dukungan. Ibu Ningrum yang biasanya galak, kini menciut. Namun, sifat angkuhnya membuatnya berusaha membela diri. "Iya, Karina. Kamu ini baru pulang kok sudah suzon sama suami sendiri. Winda ini anak baik, dia cuma bantu-bantu ibu di rumah selama kamu nggak ada. Harusnya kamu terima kasih, bukannya malah nyinyir begitu." Karina tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan menyakitkan. "Terima kasih? Terima kasih untuk apa, Bu?" "Terima kasih karena sudah menjaga Ibu Asi dengan sangat baik." Mendengar nama Ibu Asi disebut, wajah Ardi dan Ibu Ningrum berubah tegang. Ardi mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh iya, Ibu. Ibu Asi lagi di rumah Tante Marni, sayang. Kemarin dia minta diantar ke sana, katanya kangen sama saudaranya. Jadi di rumah sepi, makanya Ibu ajak Winda makan bareng biar ramai." "Tante Marni?" ulang Karina, alisnya terangkat satu. "Tante Marni yang meninggal 2 tahun lalu? Jadi Ibu sudah menyusul Tante Marni ke alam kubur. Begitu maksudmu, Mas?" Ardi tercekat, ia lupa kalau Tante Marni sudah tiada. Kebohongannya semakin tidak terkendali. "Maksudku, tante yang lain. Kamu kan tahu saudaramu banyak." Karina menggebrak meja makan dengan keras. Brak, piring dan gelas bergetar. Jus merah tumpah membasahi taplak meja putih, tampak seperti darah yang menyebar. Ardi, Winda, dan Ibu Ningrum terlompat kaget. "Cukup sandiwaranya, Ardi, cukup," bentak Karina. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Aku tahu semuanya. Aku tahu kalian membuang ibuku seperti sampah. Aku tahu kalian membiarkan beliau menggelandang, makan sisa sampah, tidur di gubuk reot kehujanan, sementara kalian di sini berpesta pora memakai uangku. Aku sudah melihat rekaman CCTV, aku sudah bertemu tetangga, dan aku baru saja menjemput ibuku dari tempat hina yang kalian sebut, tempat yang layak, itu." Hening. Tidak ada yang berani menjawab. Ardi terduduk lemas di kursinya, wajahnya kehilangan darah. Rahasianya terbongkar sudah. Ibu Ningrum memalingkan wajah, tidak berani menatap mata Karina yang menyala-nyala. Winda menunduk dalam-dalam, air mata ketakutan mulai menetes. Karina menarik napas panjang, berusaha mengontrol emosinya agar tidak meledak menjadi kekerasan fisik. Ia tidak ingin mengotori tangannya dengan memukul sampah-sampah ini. Ia punya cara yang jauh lebih menyakitkan. Ia melirik jam tangan mahalnya, lalu menatap Ardi dengan senyum miring yang mengerikan. "Makanlah. Habiskan makanan enak ini," ucap Karina tiba-tiba dengan nada yang kembali tenang, namun jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. "Karena ini adalah makanan terakhir yang bisa kalian nikmati di rumah ini."
Kalian dengar baik-baik. Aku memberikan waktu tepat 2 jam. 2 jam dari sekarang. 2 jam untuk apa, Karina? Tanya Ardi dengan suara parau. 2 jam menuju kiamat kecil kalian. Jawab Karina sambil mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Dalam 2 jam, pastikan kalian sudah berkemas. Setelah itu, kalian akan merasakan apa yang ibuku rasakan. Tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak punya harga diri. Waktu kalian dimulai sekarang. Suasana di ruang makan yang tadinya tegang kini berubah menjadi kepanikan yang tertahan. Ardi mencoba bangkit dan mendekati Karina, berusaha meraih tangan istrinya. Wajahnya dipasang memelas, taktik lama yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Karina. Sayang, tolong jangan begini. Aku hilaf. Sumpah, aku hilaf. Aku cuma bingung ngurus ibu yang sakit-sakitan, dan ibu Ningrum juga capek. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Kita suami istri, Karina. Masa kamu tega mengusir suamimu sendiri? Rayu Ardi dengan nada memohon. Karina menepis tangan Ardi dengan kasar, seolah tangan itu membawa penyakit menular. Ia berjalan menuju sofa di ruang tengah yang terhubung langsung dengan ruang makan, lalu duduk dengan santai sambil menyilangkan kaki. Ia mengambil tablet kerjanya dari dalam tas, mengabaikan rengekan Ardi. Hilaf selama sebulan? Hilaf yang terencana dengan sangat rapi sampai mematikan CCTV, sahut Karina tanpa menoleh, jarinya mulai menari di atas layar tablet. Kamu bilang kita suami istri? Saat kamu menyeret ibuku keluar pagar, kamu lupa kalau wanita itu adalah ibu dari istrimu. Saat kamu tidur dengan wanita murahan itu di ranjangku, kamu lupa kalau kamu punya istri. Sekarang, nikmati saja status barumu. Ibu Ningrum yang tidak terima dikatai, mulai naik pitam. Heh, Karina, jaga mulutmu ya. Aku ini mertuamu. Tidak sopan kamu mengancam-ngancam orang tua. Rumah ini juga rumah anakku, Ardi juga punya hak di sini. Kamu tidak bisa mengusir kami sembarangan. Karina tersenyum sinis. Ia menekan satu tombol di layar tabletnya yang terhubung dengan sistem smart home rumah. Rumah anakmu? Coba kita lihat. Tiba-tiba, klik. Seluruh lampu di dalam rumah padam seketika. Ruang makan, ruang tamu, dapur, hingga lantai atas menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan samar yang masuk dari jendela, dan cahaya layar tablet Karina yang menyinari wajahnya. Ardi dan Ibu Ningrum berteriak kaget. Winda memeki ketakutan. Kenapa mati lampunya? Ardi, nyalakan lampunya, teriak Ibu Ningrum panik. Sistem kelistrikan rumah ini sudah aku matikan dari pusat kontrol di tabletku. Token listrik juga sudah aku putus aksesnya dari aplikasi PLN. Kalian suka gelap-gelapan, kan? Seperti ibuku yang kalian biarkan tidur tanpa lampu di gubuk itu. Suara Karina terdengar menggema di kegelapan. Tidak lama kemudian, suara mesin pendingin ruangan, AC, yang tadinya berdengung halus pun mati. Kipas angin gantung berhenti berputar. Dalam hitungan menit, udara di dalam rumah yang tertutup rapat itu mulai terasa pengap dan panas. Karina membiarkan jendela tetap terkunci otomatis. Ia ingin mereka merasakan ketidaknyamanan, merasakan panasnya neraka dunia yang mereka ciptakan sendiri. Karina, nyalakan. Panas sekali ini. Ardi berteriak, meraba-raba dalam gelap mencari saklar lampu. Tapi percuma. Sistem pintar rumah itu hanya patuh pada admin utamanya, yaitu Karina. Belum selesai, Ardi. Coba cek ponselmu, perintah Karina santai. Ardi buru-buru mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter untuk menerangi ruangan. Ia melihat ada rentetan notifikasi pesan masuk. Wajahnya yang berkeringat karena panas, kini semakin basah oleh keringat dingin ketakutan. Ping. Ban A, kartu kredit Gold Anda telah diblokir permanen oleh pemegang utama. Ping. Ban B, akses m-banking Anda pada rekening bersama telah dicabut. Ping. Dompet digital, saldo Anda 0 rupiah. Top up gagal. Akun dibekukan karena laporan aktivitas mencurigakan. Apa-apaan ini, Karina? Kamu memblokir semua kartuku? Rekening bersama itu kan hakku juga. Protes Ardi dengan suara bergetar. Ia mencoba melakukan transfer sisa saldo ke rekening pribadinya, namun layar ponselnya menampilkan pesan merah, transaksi ditolak. Rekening bersama itu isinya 100% gajiku. Ardi, kamu tidak pernah menyetor 1 rupiah pun setahun terakhir. Dan kartu kredit itu kartu tambahan yang induknya atas namaku. Mulai detik ini, kamu tidak punya akses ke uang sepeser pun. 0. Kosong, jelas Karina dengan nada kepuasan yang mendalam. Di sudut ruangan, Winda yang sedari tadi diam ketakutan, tiba-tiba ponselnya berdering kencang.
Ia melihat layar ponselnya, tertulis nama, Bapak, di sana. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Halo, Pak, suara Winda terdengar lirih. Namun suara di seberang sana terdengar keras dan panik. Bahkan Ardi dan Ibu Ningrum bisa mendengarnya samar-samar di keheningan rumah yang gelap itu. Winda, kamu ngapain aja di kota? Ini ada orang-orang datang ke rumah. Mereka pakai seragam, ngaku dari kantor pengacara. Mereka bawa surat somasi. Katanya kamu punya hutang ratusan juta, dan orang tua dituduh penadah uang curian. Bapak mau dibawa ke kantor polisi kalau nggak bayar sekarang. Winda, tolong Bapak. Nak, mereka bilang kamu menggelapkan uang perusahaan orang. Bapak Winda berteriak histeris di telepon. Winda menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tubuhnya merosot lemas. Ia menatap Karina dengan pandangan horor. Ternyata Karina tidak main-main. Karina sudah melacak aliran dana yang dipakai Ardi untuk memanjakan Winda. Uang yang dipakai Ardi untuk melunasi hutang orang tua Winda di kampung ternyata diambil dari pos dana darurat perusahaan Karina yang dipegang Ardi, karena Ardi dulu diberi jabatan komisaris kehormatan tanpa kerja. Dan sekarang, Karina menuntut balik uang itu sebagai penggelapan dana. Bapakku. Karina, tolong jangan libatkan orang tuaku. Winda merangkak mendekati kaki Karina, menangis terseduh-seduh. Gaun mahalnya kotor menyapu lantai. Karina menarik kakinya menjauh. Orang tuamu? Kamu memikirkan orang tuamu saat kamu bersenang-senang dengan suami orang? Kamu memikirkan orang tuamu saat kamu memakai uang hasil keringat orang lain? Ibuku hampir mati, Winda. Dan kamu adalah salah satu penyebabnya. Hukum harus tetap berjalan. Orang tuamu akan diproses sebagai penadah jika kamu tidak mengembalikan semua uang yang kamu pakai dalam waktu 1 jam. Ardi yang melihat selingkuhannya hancur dan dirinya sendiri bangkrut dalam sekejap, mulai kehilangan akal sehat. Ia mencoba menyerang Karina secara verbal, memaki-maki dengan kata-kata kasar. Namun Karina tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya duduk tenang di tengah kegelapan, wajahnya diterangi cahaya biru dari tablet, tampak seperti hakim yang sedang menjatuhkan vonis mati. 1 jam sudah berlalu, gumam Karina sambil melirik jam digital di tabletnya. Sisa waktu kalian tinggal 1 jam lagi. Dan percayalah, jam kedua akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar mati lampu dan kartu diblokir. Aku sarankan kalian mulai mengemasi baju-baju kalian sekarang, sebelum orang-orang itu datang dan melempar kalian keluar tanpa sehelai benang pun. Ibu Ningrum menangis meraung-raung di sofa, mengipas-ngipas wajahnya yang kepanasan. Ardi membanting ponselnya ke lantai karena frustrasi. Winda masih bersujud menangis. Pesta makan malam yang mewah tadi kini berubah menjadi neraka yang gelap dan pengap. Dan Karina, sang sutradara dari semua kekacauan ini, hanya tersenyum tipis, menikmati setiap detik kehancuran musuh-musuhnya. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Di dalam rumah yang kini gelap gulita dan mulai terasa panas seperti oven itu, ketegangan semakin memuncak. Jarum jam digital di tablet Karina menunjukkan bahwa 45 menit dari tenggat waktu 2 jam telah berlalu. Ardi dan Ibu Ningrum masih terjebak dalam kepanikan dan penyangkalan, sementara Winda masih terisak di lantai meratapi nasib orang tuanya yang terancam penjara. Keringat bercucuran membasahi tubuh mereka, bukan hanya karena pendingin ruangan yang mati, tetapi karena rasa takut yang mencekam akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ardi mondar-mandir seperti setrikaan, mencoba menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, namun tidak ada satupun yang menjawab panggilan darinya di jam malam seperti ini, atau mungkin kabar tentang kehancurannya sudah menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Tepat saat Ardi hendak membanting tubuhnya ke sofa karena frustrasi, terdengar suara deru mesin kendaraan berat berhenti di depan rumah. Suara itu diikuti oleh bunyi debuman pintu mobil yang ditutup keras oleh banyak orang. Belum sempat Ardi bertanya-tanya siapa yang datang, pintu depan rumah digedor dengan sangat keras. Dok, dok, dok. Suara gedoran itu terdengar tidak sopan, mendesak, dan penuh intimidasi. Jantung Ardi seakan mau copot. Ia menoleh ke arah Karina yang masih duduk tenang dengan cahaya layar tablet menyinari wajahnya yang datar. Karina tidak terkejut sama sekali. Ia justru menutup aplikasi kerjanya dan menatap pintu depan dengan tatapan mempersilakan. Bukalah, Mas. Tamu kita sudah datang. Tidak sopan membiarkan mereka menunggu di luar, ujar Karina dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ardi dengan langkah gemetar berjalan menuju pintu utama. Pikirannya berkecamuk, berharap itu adalah polisi yang bisa ia mintai tolong untuk menghentikan kegilaan istrinya. Namun, begitu ia membuka kunci dan mengayunkan pintu terbuka, harapannya musnah seketika. Yang berdiri di hadapannya bukanlah polisi berseragam coklat, melainkan 6 orang pria berbadan tegap,
mengenakan seragam hitam-hitam dengan logo sebuah firma hukum dan perusahaan penagihan aset. Di depan mereka, berdiri seorang pria parubaya berkacamata tebal dengan setelan jas rapi yang memegang sebuah map merah. Itu adalah Pak Rahmat, pengacara senior kepercayaan keluarga Karina yang sudah lama tidak Ardi lihat. Pak Rahmat tidak tersenyum. Ia langsung menyalakan senter besar yang menyorot tajam ke wajah Ardi, membuat Ardi silau dan mundur beberapa langkah. Tanpa permisi, Pak Rahmat melangkah masuk diikuti oleh keenam pria berbadan besar di belakangnya. Mereka membawa peralatan angkut, kardus-kardus besar, dan lakban. Ruang tamu yang gelap seketika menjadi terang oleh sorotan lampu senter taktis yang mereka bawa, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding rumah. Ibu Ningrum menjerit kaget melihat orang-orang asing itu masuk begitu saja ke dalam istananya. "Malam, Pak Ardi." "Bu Ningrum," sapa Pak Rahmat dengan nada formal yang kaku. "Sesuai instruksi klien kami, Ibu Karina, dan berdasarkan surat kuasa yang sah, kami di sini untuk melakukan penyitaan aset bergerak yang dibeli menggunakan fasilitas kredit atas nama Ibu Karina yang kini statusnya gagal bayar karena penjaminan dicabut, serta barang-barang yang terbukti dibeli dari hasil penggelapan dana perusahaan." "Apa-apaan ini? Kalian perampok ya? Keluar dari rumah saya!" teriak Ibu Ningrum histeris, mencoba mengusir salah satu pria tegap yang mulai mendekati televisi layar datar 60 inci di ruang keluarga. Pak Rahmat dengan tenang membuka map merahnya dan menunjukkan selembar kertas kepada Ardi. "Bukan perampokan, Bu. Ini eksekusi legal. Semua barang elektronik di rumah ini, TV, kulkas 4 pintu, mesin cuci, dan home theater, dibeli menggunakan fitur paylater dan kartu kredit tambahan atas nama Bu Karina. Klien kami baru saja membatalkan penjaminan pembayaran. Karena Pak Ardi tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa melunasi sisa cicilannya detik ini juga, maka pihak leasing yang bekerja sama dengan kami berhak menarik barangnya sekarang juga." Tanpa menunggu persetujuan Ardi, para eksekutor itu langsung bekerja dengan cekatan. 2 orang mengangkat televisi besar itu dari dinding, mencabut kabel-kabelnya dengan kasar. 2 orang lagi berjalan menuju dapur dan mulai mengosongkan isi kulkas. Makanan-makanan mewah, buah-buahan impor, dan daging steak yang belum sempat dimasak dikeluarkan begitu saja dan ditaruh di meja dapur. Sementara kulkas raksasa itu diangkat keluar rumah. Suara gaduh memenuhi rumah itu. Ibu Ningrum menangis meraung-raung melihat kulkas kesayangannya dibawa pergi. Bagi Ibu Ningrum, kulkas itu adalah simbol status sosialnya di mata tetangga. "Jangan, itu kulkas mahal. Jangan dibawa." Ibu Ningrum mencoba menarik lengan salah satu petugas, namun tenaga wanita tua itu tentu tidak ada apa-apanya. Petugas itu hanya menepis pelan dan terus berjalan keluar. Belum selesai urusan elektronik, Pak Rahmat memberi isyarat kepada 2 petugas lainnya untuk naik ke lantai 2, menuju kamar Ibu Ningrum. Mata Ibu Ningrum terbelalak. Ia sadar apa yang ada di kamarnya. Koleksi tas branded, perhiasan, dan sepatu mahal yang ia pamerkan di arisan. Ia lari terbirit-birit menaiki tangga, mencoba menghalangi pintu kamarnya. "Jangan masuk kamar saya. Itu barang-barang pribadi saya," jerit Ibu Ningrum. Karina yang sedari tadi diam, kini berdiri dan berjalan perlahan ke kaki tangga. Ia mendongak menatap mertuanya. "Barang pribadi? Ibu yakin? Bukankah ibu membelinya menggunakan kartu debit yang saya tinggalkan di brankas kamar saya? Saya punya bukti mutasi rekeningnya, Bu. Tanggal dan jam transaksinya cocok dengan struk belanja yang ibu posting di media sosial. Itu namanya pencurian, Bu. Kalau ibu tidak mau barangnya diambil, silakan jelaskan pada polisi nanti." Petugas mendobrak pelan pintu kamar yang tidak terkunci itu. Mereka masuk dan mulai menyapu bersih isi lemari kaca Ibu Ningrum. Tas-tas tangan yang harganya puluhan juta rupiah itu dimasukkan ke dalam karung plastik besar tanpa kehati-hatian, seolah itu adalah sampah. Kotak-kotak perhiasan dibuka, isinya dituang ke dalam kantong bukti. Ibu Ningrum jatuh terduduk di lantai kamarnya, menyaksikan harta benda yang ia kumpulkan dengan cara licik itu lenyap dalam sekejap mata. Ia memukuli lantai, menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan, tapi tidak ada yang peduli. Sementara itu di lantai bawah, Ardi mencoba melawan Pak Rahmat. Ia mencengkeram kerah jas pengacara tua itu. "Kamu tidak bisa lakukan ini, Rahmat. Aku ini suaminya. Harta istri adalah harta suami. Aku punya hak separuh dari semua ini." Pak Rahmat tidak gentar. Ia justru tersenyum tipis dan mengeluarkan satu dokumen lagi dari map merahnya. Dokumen itu memiliki materai dan tanda tangan basah Ardi di bagian bawahnya. Pak Rahmat menyodorkannya tepat di depan mata Ardi. "Bapak yakin punya hak? Coba Bapak baca baik-baik dokumen yang Bapak tanda tangani 6 bulan lalu ini," ujar Pak Rahmat tenang. Ardi menyipitkan mata, membaca judul dokumen itu di bawah sorotan senter.
Surat pengakuan hutang dan pemisahan aset. Mata Ardi membelalak. Ia ingat momen itu. 6 bulan lalu, Karina menyodorkan tumpukan kertas yang katanya adalah dokumen asuransi kesehatan baru dan surat penerimaan paket bisnis. Ardi yang malas membaca dan selalu meremehkan Karina, langsung menandatangani semuanya tanpa memeriksa isinya. Ternyata, di antara tumpukan kertas itu, terselip surat pengakuan bahwa semua uang yang dipakai Ardi dari perusahaan Karina dianggap sebagai hutang pribadi, dan Ardi melepaskan haknya atas aset rumah sebagai jaminan pelunasan. Ini jebakan, teriak Ardi, tangannya gemetar memegang kertas itu. Karina menjebakku. Bukan jebakan, Pak. Itu kelalaian Bapak. Bapak menandatanganinya dalam keadaan sadar dan sehat. Di sini tertulis total hutang Bapak kepada Bu Karina mencapai 1 miliar rupiah, akumulasi dari penggunaan dana perusahaan tanpa izin selama 2 tahun. Karena Bapak tidak bisa bayar, maka aset rumah dan isinya disita kembali oleh Bu Karina sebagai pelunasan. Jadi secara hukum, Bapak sekarang hanyalah tamu yang menumpang di rumah Bu Karina. Dan sebagai pemilik rumah, Bu Karina berhak mengusir tamu yang tidak diinginkan. Ardi terhuyung ke belakang, menabrak tembok. Kakinya lemas. Ia kalah telak. Ia tidak punya argumen hukum, tidak punya uang, dan tidak punya kuasa. Ia melihat sekelilingnya. Ruang tamu yang tadi mewah kini mulai kosong melompong. Sofa kulit Italia tempat ia biasa bersantai sudah diangkut ke truk. Lukisan-lukisan mahal sudah diturunkan. Rumah itu perlahan kembali menjadi cangkang kosong. Sama kosongnya dengan jiwa Ardi saat ini. Di sudut ruangan, Karina menatapnya. Tidak ada rasa kasihan di mata istrinya itu. Hanya ada tatapan dingin yang mengatakan, ini baru permulaan. Keputusasaan mulai menyelimuti Ardi seperti kabut tebal yang mencekik. Rumah yang selama ini ia banggakan, simbol kesuksesannya, meskipun palsu, kini sedang dipreteli satu persatu di depan matanya sendiri. Suara tangisan ibunya dari lantai atas terdengar semakin menyayat hati, bercampur dengan suara gaduh para petugas yang mengangkut barang. Ardi merasa dinding-dinding rumah itu semakin menyempit, menghimpitnya hingga ia sulit bernapas. Ia harus keluar dari sini. Ia harus pergi. Harga dirinya sebagai laki-laki sudah hancur lebur di hadapan istri yang dulu ia remehkan. Satu-satunya hal yang terlintas di benak Ardi saat itu adalah mobil sedan sport hitam kesayangannya yang terparkir di garasi. Mobil itu adalah satu-satunya benda yang paling ia cintai melebihi apapun. Bahkan mungkin melebihi istrinya sendiri. Mobil itu adalah identitasnya. Dengan mobil itu, ia bisa merasa hebat, bisa menarik perhatian wanita seperti Winda, dan bisa dipandang hormat oleh teman-teman nongkrongnya. Jika ia harus pergi dari rumah ini, setidaknya ia harus membawa mobil itu. Ia bisa menjualnya nanti untuk menyambung hidup atau kabur keluar kota. Tanpa mempedulikan Pak Rahmat yang masih berdiri mengawasi, Ardi berlari kencang menuju pintu samping yang terhubung ke garasi. Napasnya memburu. Tangannya merogoh saku celana dengan panik, mencari smart key mobilnya. Jari-jarinya gemetar hebat saat menggenggam kunci mobil yang berbentuk kotak kecil itu. Ia sampai di garasi yang gelap. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang masuk melalui celah ventilasi. Mobil sedan hitam itu terlihat berkilau samar, tampak gagah dan menjanjikan kebebasan. Ardi menekan tombol unlock pada kuncinya. Hening. Tidak ada bunyi bip-bip yang biasa terdengar. Lampu mobil tidak berkedip. Pintu mobil tetap terkunci rapat. Ardi menekan tombol itu lagi, kali ini lebih keras, berulang-ulang kali. Klik, klik, klik. Tetap tidak ada reaksi. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia mencoba mendekatkan kunci itu ke gagang pintu, berharap sistem sensor jarak dekatnya masih berfungsi. Nihil. Mobil itu mati total, seolah menolak untuk merespons tuannya. Sial, sial. Kenapa nggak bisa dibuka? Maki Ardi sambil memukul kaca jendela mobil dengan kepalan tangannya. Ia panik luar biasa. Ia tahu Karina pasti telah melakukan sesuatu. Istrinya itu benar-benar memikirkan segalanya hingga ke detail terkecil. Di belakangnya, Karina muncul dengan langkah santai, diikuti oleh Winda yang berjalan tertatih-tatih dengan wajah sembab. Winda mengikuti Ardi karena ia pikir Ardi akan membawanya kabur dengan mobil mewah itu. Bagi Winda, mobil itu adalah harapan terakhir untuk tetap hidup enak. Percuma, Mas. Kuncinya sudah aku reset kodenya secara online 5 menit yang lalu. Suara Karina terdengar tenang namun mematikan di telinga Ardi. Teknologi zaman sekarang canggih, ya? Aku bisa mematikan mesin dan mengunci sistem mobil itu dari ponselku, dimanapun aku berada. Ardi berbalik, wajahnya merah padam karena marah bercampur putus asa. Karina, itu mobilku. Aku yang menyetirnya setiap hari. Kamu nggak berhak menahannya.
Berikan aksesnya sekarang. Karina menggeleng pelan sambil bersedekap. Kamu menyetirnya, tapi siapa yang membayar cicilannya? Siapa yang membayar pajaknya? Siapa yang membayar asuransinya? Semua atas nama perusahaanku, Ardi. Di STNK dan BPKB, pemiliknya adalah PT yang aku dirikan. Kamu cuma pemakai. Dan karena kamu sudah bukan lagi bagian dari perusahaan, fasilitas kendaraan ditarik. Tiba-tiba, garasi menjadi terang benderang oleh sorotan lampu kuning yang sangat silau dari arah jalan depan. Suara mesin diesel yang kasar terdengar mendekat. Ardi menoleh ke arah pintu garasi yang perlahan terbuka otomatis, dikendalikan oleh Karina. Sebuah truk derek towing besar berwarna oranye sudah parkir tepat di depan jalan masuk garasi. Di samping truk itu, berdiri dua orang petugas berseragam biru dengan logo perusahaan leasing kendaraan, didampingi oleh seorang polisi. Dunia Ardi runtuh seketika. Lututnya membentur lantai garasi yang dingin. Ia tahu apa artinya ini. Ini bukan sekadar penarikan fasilitas, ini adalah penyitaan resmi. Petugas leasing itu masuk dengan sopan, menunjukkan surat tugas kepada Karina, lalu menoleh ke arah Ardi yang terduduk lemas. Tanpa banyak bicara, mereka mulai memasang pengait derek ke bagian bawah bumper depan mobil sedan hitam itu. Suara rantai besi yang beradu dengan logam terdengar sangat mengerikan bagi Ardi. Itu adalah suara kematian bagi ego dan gengsinya. Jangan, tolong jangan. Rintih Ardi pelan, suaranya hilang ditelan deru mesin truk derek yang mulai menarik kabel baja. Mobil sedan itu perlahan bergerak mundur, keluar dari garasi, meninggalkan Ardi yang hanya bisa menatap nanar. Ban mobil berdecit pelan bergesekan dengan lantai, seolah enggan berpisah, namun kekuatan mesin derek itu tak terlawan. Dalam hitungan menit, mobil kebanggaan Ardi sudah berada di atas bak truk derek, terikat kencang, siap dibawa pergi ke gudang penyitaan. Ardi merasa sebagian jiwanya ikut terangkut pergi bersama mobil itu. Ia kini benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tidak rumah, tidak uang, tidak kendaraan. Winda, yang berdiri di pojok garasi menyaksikan semua itu, tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering dan sinis. Ia menatap Ardi yang masih berlutut di lantai dengan tatapan jijik. Ilusi tentang Ardi sebagai pria kaya raya dan berkuasa telah hancur lebur di matanya. Winda sadar, bertahan dengan Ardi sekarang hanya akan membawanya ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Ia adalah wanita yang realistis, atau lebih tepatnya, oportunis yang kejam. Dasar laki-laki tidak berguna. Sembur Winda tiba-tiba, membuat Ardi menoleh kaget. Winda? Kamu bilang apa? Tanya Ardi tak percaya. Winda meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Ardi. Aku bilang kamu tidak berguna. Ternyata selama ini kamu cuma benalu. Kamu cuma numpang hidup sama istrimu. Aku pikir kamu kaya beneran, ternyata cuma modal gaya doang. Mobil ditarik, kartu diblokir, rumah disita. Kamu sekarang gembel, Ardi, gembel. Winda, jaga mulutmu. Aku melakukan ini semua demi kita. Ardi mencoba membela diri, hatinya hancur dikhianati oleh wanita yang ia bela mati-matian. Demi kita? Halah, omong kosong. Kamu bahkan gak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, apalagi menyelamatkan orang tuaku. Winda merapikan rambutnya yang berantakan dengan kasar. Ia menatap Karina sekilas dengan rasa takut, lalu kembali menatap Ardi dengan benci. Aku pergi. Jangan pernah cari aku lagi. Aku jijik lihat muka pecundang kayak kamu. Tanpa menoleh lagi, Winda berlari keluar garasi, melewati truk derek yang sedang bersiap jalan. Ia menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Ardi sendirian dalam kehinaan yang sempurna. Ardi menatap punggung Winda yang menjauh, lalu menatap Karina. Ia berharap melihat setitik simpati di mata istrinya. Namun, Karina hanya menatapnya datar, seolah sedang melihat tumpukan debu yang harus segera disapu. Lihat, kan, Mas, ucap Karina pelan namun tajam. Itulah harga dari cinta yang kamu banggakan. Begitu uangmu habis, cintanya juga ikut habis. Sekarang kamu sadar, siapa yang tulus dan siapa yang palsu? Sayangnya, kesadaranmu sudah terlambat. Waktu kalian tinggal 15 menit lagi. Kemasi baju-baju kotormu, atau aku akan membakarnya di halaman. Karina berbalik badan dan berjalan kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ardi sendirian di garasi yang kosong, dingin, dan gelap. Di luar sana, truk derek mulai melaju membawa pergi mobil impiannya, membawa serta sisa-sisa harga diri Ardi yang sudah hancur tak bersisa. Ardi menyeret langkah kakinya kembali masuk ke dalam rumah dengan jiwa yang kosong. Tubuhnya terasa berat seolah memikul beban dunia, namun pundaknya tidak lagi tegap seperti dulu.
Garasi yang kini kosong melompong, menjadi saksi bisu bagaimana kebanggaannya dirampas paksa. Saat ia melintasi ambang pintu menuju ruang tengah, pemandangan di sana semakin menambah kepedihannya. Ibu Ningrum masih terduduk di lantai, memeluk erat sebuah bantal sofa, satu-satunya barang empuk yang belum diangkut oleh tim eksekutor, sambil menangis sesenggukan. Wajah tuanya yang biasanya angkuh kini basah oleh air mata dan ingus, riasan wajahnya luntur membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Di sekelilingnya, ruangan itu sudah bersih. Tidak ada lagi televisi, tidak ada lagi hiasan keramik mahal, tidak ada lagi karpet bulu impor. Rumah itu kembali menjadi bangunan kosong yang dingin, persis seperti saat mereka belum mengisinya dengan keserakahan. Karina berdiri di dekat pintu utama, menatap layar tabletnya dengan ekspresi datar. Ia tidak terlihat lelah sedikitpun, justru energi kemenangan memancar kuat dari dirinya. Ia melirik Ardi yang masuk dengan wajah putus asa, lalu tatapannya beralih ke jam digital di dinding yang kini sudah mati, namun waktu di tabletnya terus berjalan. Jarum waktu virtual itu bergerak mendekati angka 0. Batas waktu 2 jam yang ia berikan sudah habis. Karina menyimpan tabletnya ke dalam tas kerja, lalu menatap suami dan mertuanya bergantian. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang istri atau menantu, melainkan tatapan seorang pemilik yang sedang melihat hama yang harus dibersihkan dari propertinya. Suara deru mesin yang berat terdengar dari arah depan rumah, jauh lebih bising daripada suara truk derek tadi. Getarannya bahkan terasa sampai ke lantai ruang tamu. Ardi dan Ibu Ningrum tersentak kaget. Mereka saling berpandangan dengan penuh tanya dan ketakutan. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, pintu depan terbuka lebar. Seorang pria bertopi proyek berwarna putih dengan rompi oranye, masuk diikuti oleh 2 orang tukang bangunan yang membawa palu besar dan linggis. Pria itu tampak bingung melihat masih ada orang di dalam rumah, lalu menoleh ke arah Karina. Pria itu adalah kepala kontraktor yang sudah membuat janji dengan Karina sebelumnya. Karina menyambut pria itu dengan anggukan sopan. Ia menjelaskan bahwa 2 orang yang tersisa di dalam rumah ini sedang bersiap-siap untuk pergi dan akan segera keluar dalam hitungan menit. Ardi yang mendengar percakapan itu langsung protes. Ia bertanya siapa orang-orang ini dan mengapa mereka membawa alat-alat berat ke dalam rumahnya. Karina berbalik menghadap Ardi, memberikan senyum terakhir yang paling menyakitkan. Ia menjelaskan dengan nada santai bahwa rumah ini, bangunan tempat mereka berdiri sekarang, sudah bukan lagi miliknya. 1 jam yang lalu, saat Ardi sibuk panik karena kartu kreditnya diblokir, Karina telah menandatangani akta jual beli rumah ini secara tunai dengan seorang pengembang ruko. Ardi ternganga tak percaya. Ia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Karina menjual rumah ini, tempat tinggal mereka. Karina melanjutkan penjelasannya bahwa pengembang tersebut berniat merobohkan rumah ini untuk dijadikan lahan parkir dan ruko baru, dan mereka ingin pengerjaan pembongkaran dimulai malam ini juga agar besok pagi alat berat bisa langsung masuk. Jadi, secara hukum, Ardi dan Ibu Ningrum sedang melakukan pelanggaran karena berada di properti milik orang lain tanpa izin. Karina menegaskan bahwa mereka harus keluar detik ini juga, atau pihak keamanan pengembang yang akan menyeret mereka keluar layaknya pencuri. Ibu Ningrum menjerit histeris mendengar rumah kebanggaannya akan dirobohkan. Ia mencoba memeluk kaki Karina, memohon agar jangan dijual, memohon agar diizinkan tinggal setidaknya semalam lagi. Ia beralasan kakinya sakit, ia beralasan di luar dingin, ia beralasan tidak punya saudara yang bisa ditumpangi. Namun, semua alasan itu justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karina menatap mertuanya dengan dingin dan mengingatkan kembali kejadian sebulan lalu. Saat itu malam jauh lebih dingin, hujan turun deras, dan Ibu Asi juga memohon dengan alasan kakinya sakit, tapi Ibu Ningrum justru menendangnya keluar. Karma itu nyata, dan ia datang lebih cepat dari yang Ibu Ningrum bayangkan. Kepala kontraktor yang tidak ingin membuang waktu memberi kode kepada anak buahnya. Para tukang itu mulai membongkar kusen jendela dengan linggis, menimbulkan suara berisik yang memekakan telinga. Debu beterbangan di udara. Situasi menjadi kacau. Pak Rahmat, pengacara Karina, memerintahkan security kompleks untuk membantu, menertibkan, penghuni liar. Ardi dan Ibu Ningrum tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, mereka memungut beberapa helai baju yang sempat mereka lempar ke dalam kantong kresek hitam, kantong sampah, karena koper-koper mahal mereka sudah disita. Hanya itu harta benda yang mereka miliki sekarang, baju bekas di dalam kantong sampah. Security memegang lengan Ardi dan Ibu Ningrum, menggiring mereka keluar dari pintu utama dengan paksa namun tetap terukur. Ardi mencoba memberontak, berteriak bahwa ia akan menuntut, tapi suaranya hilang ditelan suara palu yang menghantam tembok. Mereka didorong keluar pagar halaman, melewati taman depan yang dulu sering dipamerkan Ibu Ningrum, hingga akhirnya kaki mereka menapak di aspal jalanan umum di luar gerbang. Begitu mereka keluar,
Gerbang besi yang tinggi itu langsung ditutup dan digembok dari dalam oleh petugas. Suara klang dari gembok yang terkunci terdengar, seperti vonis penjara, bagi kehidupan nyaman mereka selama ini. Ardi dan Ibu Ningrum berdiri tertegun di pinggir jalan yang gelap. Lampu jalan di depan rumah mereka kebetulan mati, membuat suasana semakin suram. Tiba-tiba, langit seolah turut mendukung skenario balas dendam Karina. Rintik hujan mulai turun, perlahan namun pasti berubah menjadi deras. Angin malam bertiup kencang, menusuk tulang mereka yang hanya berbalut pakaian tipis. Ibu Ningrum menggigil hebat, ia merapatkan tubuhnya ke Ardi, tapi Ardi sendiri pun sedang gemetar menahan dingin dan malu. Tidak ada tetangga yang keluar membantu. Semua orang di kompleks itu sudah tahu tabiat buruk mereka, dan memilih menutup tirai jendela rapat-rapat, enggan terlibat. Saat hujan semakin deras mengguyur tubuh mereka hingga basah kuyup, sebuah mobil mewah meluncur pelan keluar dari garasi rumah. Itu adalah mobil jemputan Karina. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Ardi dan Ibu Ningrum, dengan sisa harapan yang bodoh, mendekat ke arah mobil. Mereka berpikir Karina mungkin masih punya hati nurani, mungkin akan memberi mereka sedikit uang atau tumpangan ke hotel murah. Mereka menadahkan tangan, wajah mereka memelas, air hujan bercampur air mata membasahi pipi. Karina menatap mereka dari dalam mobil yang hangat dan kering. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi iba sedikit pun. Ia merogoh sesuatu di samping duduknya. Bukan dompet, dan bukan amplop uang. Ia mengeluarkan sebuah payung lipat tua yang sudah patah salah satu jari-jarinya, payung bekas yang dulu sering dipakai Ibu Asi ke pasar. Karina melemparkan payung rusak itu keluar jendela. Payung itu jatuh tepat di genangan air becek di depan kaki Ibu Ningrum, memercikan air kotor ke kaki wanita tua itu. "Pakai itu," ucap Karina singkat, suaranya terdengar jelas di antara suara hujan. "Dulu Ibu Asi kalian usir tanpa payung saat hujan deras. Aku masih berbaik hati memberikan payung rusak itu. Bersyukurlah. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya menjadi sampah yang dibuang." Kaca mobil kembali naik perlahan, menutup akses mereka terhadap Karina untuk selamanya. Mobil itu melaju menembus hujan, meninggalkan cipratan air yang mengenai celana Ardi. Ardi terpaku menatap lampu belakang mobil yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan. Ia menunduk, menatap payung rusak di kakinya, lalu menatap ibunya yang kini meraung-raung menyesali nasib di trotoar basah. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang tak kenal ampun, Ardi dan Ibu Ningrum akhirnya memahami arti kata rumah yang sesungguhnya, saat mereka sudah tidak memilikinya lagi. Mereka sendirian, kedinginan, dan terhina, persis seperti apa yang mereka lakukan pada Ibu Asih. Namun kali ini tidak ada anak berbakti yang akan datang menyelamatkan mereka. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran yang penuh drama itu. Waktu berjalan cepat bagi mereka yang bahagia, namun terasa lambat dan menyiksa bagi mereka yang menderita. Bagi Karina, 6 bulan ini adalah masa-masa paling damai dalam hidupnya. Setelah membersihkan hidupnya dari benalu-benalu yang selama ini menggerogoti kebahagiaannya, karir Karina melesat bak roket. Proyek besar yang ia kerjakan sukses besar, membawanya pada promosi jabatan menjadi direktur regional. Namun, pencapaian terbesar Karina bukanlah jabatan atau harta, melainkan kesembuhan ibunya. Karina membeli sebuah rumah baru di kawasan yang lebih asri dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota namun memiliki udara yang sejuk. Rumah itu didesain khusus agar ramah lansia, dengan taman bunga yang luas di halaman belakang. Di sanalah Ibu Asih kini menghabiskan hari-harinya. Berkat perawatan medis terbaik dan kasih sayang yang tak putus dari Karina, kondisi fisik dan ingatan Ibu Asih membaik pesat. Meskipun sesekali masih lupa menaruh barang, namun trauma dan ketakutan yang dulu menghantuinya sudah sirna. Pagi itu, Karina sedang duduk di teras belakang, menemani ibunya menyiram tanaman anggrek. Ibu Asih tampak segar, wajahnya berisi, dan senyumnya merekah indah. Tidak ada lagi bayangan wanita tua kurus yang mengais sampah di gubuk reot. "Rina, nanti pulangnya belikan ibu kue lupis ya, yang di pasar lama itu loh," pinta Ibu Asih dengan nada manja sambil menyemprotkan air ke daun anggrek. Karina tersenyum lebar, mengiyakan permintaan sederhana ibunya. "Siap, Bu. Nanti sore Rina bawakan yang banyak. Ibu istirahat ya, jangan capek-capek. Rina berangkat kerja dulu." Karina mencium tangan ibunya dengan takzim, lalu melangkah ringan menuju mobilnya. Hatinya penuh rasa syukur. Tuhan telah mengembalikan semua yang hilang, bahkan menggantinya dengan yang lebih baik. Ia menyalakan mesin mobil SUV barunya yang nyaman, lalu meluncur membelah jalanan kota menuju kantor. Hari ini ia ada pertemuan penting di pusat kota, melewati jalan protokol yang selalu padat oleh kendaraan. Lampu lalu lintas di perempatan besar pusat kota menyala merah. Mobil Karina berhenti perlahan di barisan paling depan.
Sambil menunggu lampu hijau, ia memutar musik instrumen yang menenangkan. Pandangannya menyapu sekeliling perempatan yang ramai. Di trotoar sebelah kiri, terlihat kerumunan pedagang asongan dan pengamen yang sedang berebut lahan dengan petugas ketertiban. Namun, mata Karina tertuju pada dua sosok di sudut jalan yang tampak berbeda dari yang lain. Dua orang itu duduk di emperan toko yang tutup, beralaskan koran bekas. Mereka tidak berdagang, dan sepertinya terlalu lelah untuk mengamen. Penampilan mereka sangat kumuh. Pakaian mereka lusuh, berdebu, dan warnanya sudah pudar tak karuan, seolah tidak pernah dicuci berminggu-minggu. Si pria bertubuh kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan tatapan matanya kosong menatap aspal. Kulitnya hitam terbakar matahari. Sementara wanita tua di sebelahnya tampak lebih menyedihkan. Kakinya dibebat kain kotor yang tampak bernanah, ia duduk sambil memijat-mijat kakinya yang bengkak. Wajahnya meringis menahan sakit setiap kali bergerak. Karina menyipitkan matanya. Jantungnya berdesir pelan, bukan karena takut, tapi karena mengenali sosok-sosok itu. Itu adalah Ardi dan Ibu Ningrum. Dalam 6 bulan, roda nasib telah menggiling mereka hingga hancur lebur. Ardi yang dulu necis dengan kemeja bermerek, kini tampak seperti tengkorak hidup. Ibu Ningrum yang dulu sombong dengan perhiasan emasnya, kini menjadi pengemis tua yang pincang, persis seperti sakit kaki yang diderita Ibu Asi dulu. Namun kali ini tidak ada obat dan dokter yang merawatnya. Karma telah memberikan keadilan yang puitis. Kaki yang dulu digunakan untuk menendang mertua, kini menjadi sumber penderitaan utamanya. Seolah merasakan ada yang memperhatikan, Ardi mengangkat wajahnya. Matanya yang cekung bertemu dengan mobil Karina. Meskipun kaca mobil itu gelap, Ardi sepertinya mengenali plat nomor atau mungkin hanya sekadar insting putus asa. Ia menyipitkan mata, lalu menyadari siapa yang ada di dalam mobil mewah itu. Sinar harapan yang menyedihkan muncul di matanya. Ia menepuk bahu ibunya, menunjuk-nunjuk ke arah mobil Karina dengan heboh. Ardi berusaha bangkit, namun tubuhnya yang lemah membuatnya sempoyongan. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati mobil Karina, tangannya melambai-lambai lemah, mulutnya bergerak-gerak meneriakkan nama Karina, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin kendaraan lain. Ia mengetuk-ngetuk kaca jendela penumpang dengan jari-jarinya yang kotor dan hitam. Wajahnya memelas, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon belas kasihan, memohon uang, atau mungkin memohon pengampunan agar bisa kembali hidup enak. Di belakangnya, Ibu Ningrum mencoba ikut berdiri, tapi kakinya terlalu sakit. Ia hanya bisa merangkak sedikit, menadahkan tangan keriputnya ke arah mobil, menangis meraung-raung memanggil nama menantunya yang dulu ia hina. Pemandangan itu sungguh tragis sekaligus menjijikkan. Mereka yang dulu membuang sampah, kini telah menjadi sampah masyarakat yang sesungguhnya. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi aromaterapi, Karina hanya diam menatap mereka. Tidak ada gejolak amarah lagi di dadanya. Tidak ada rasa benci yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa hampa dan ketidakpedulian. Ia melihat mereka bukan lagi sebagai mantan suami atau mertua, melainkan sebagai orang asing yang menuai apa yang mereka tanam. Karina teringat wajah ibunya yang bahagia pagi ini. Kebahagiaan ibunya terlalu mahal untuk ditukar dengan rasa iba kepada manusia-manusia serakah ini. Jika ia membuka kaca dan memberi mereka uang, itu sama saja dengan menghina penderitaan ibunya dulu. Ardi terus mengetuk kaca, semakin panik karena lampu lalu lintas bagi pejalan kaki sudah mulai berkedip merah. Karina, tolong aku. Aku suamimu. Lihat ibu, kakinya busuk. Tolong kami, Karina, teriak Ardi samar-samar terdengar dari luar. Karina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia memperbaiki letak jilbabnya di kaca spion tengah, memastikan penampilannya sempurna untuk rapat nanti. Ia tidak menoleh lagi ke arah jendela samping. Ia menatap lurus ke depan, ke arah lampu lalu lintas yang kini berubah menjadi hijau terang. Karina menginjak pedal gas. Mobilnya melaju mulus meninggalkan garis henti. Ardi yang mencoba mengejar, tersandung kakinya sendiri dan jatuh terjerembab ke dalam kubangan air sisa hujan di pinggir jalan. Ibu Ningrum berteriak histeris melihat anaknya jatuh. Klakson kendaraan lain di belakang mulai bersahut-sahutan, memarahi pengemis yang menghalangi jalan itu. Karina tidak melihat ke kaca spion. Ia tidak ingin melihat ke belakang lagi. Masa lalunya sudah tertinggal di sana. Di perempatan jalan yang panas dan berdebu itu, tergeletak di aspal bersama sampah jalanan lainnya. Mobil Karina terus melaju kencang, membawa harapan dan masa depan yang cerah bersama ibunya tercinta. Tagihan kehidupan sudah lunas dibayar. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna. Dan bagi Karina, itu adalah akhir yang paling membahagiakan.